semuanya, perkenalkan nama saya Animfrey Idris dengan NIM S1S12401. Nah, pada video ini tuh saya akan memberikan video terkait penjelasan dan penerapan materi transfer learning pada dataset yang akan saya gunakan. Nah, dataset yang saya gunakan ini bernama Cassava Leaf Disease Classification yang tentunya itu diperoleh dari Kaggle. Nah, dataset ini tuh berisi kumpulan citra daun tanaman singkong yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis penyakit pada tanaman singkong berdasarkan karakteristik visual yang terlihat pada daun. Nah, dataset itu dipilih karena memiliki jumlah data yang sangat besar, yaitu sekitar 21.397 gambar. Nah, sehingga itu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya, setelah data saya unduh dan saya simpan pada Google Drive, itu kita memperoleh folder struktur yang ini. Jadi pada dataset itu dia itu memiliki 5 kelas, yang dimana kelasnya itu ada Cassava Mosaic DSS, terus ada Cassava Healthy, lalu ada Cassava Green Mottle, lalu ada Cassava Brown Streak DSS, dan ada Cassava Bacterial Blight. Nah, jadi jumlah data dari kelas itu berbeda-beda, yang dimana Cassava Mosaic itu berjumlah sekitar 13.158. Nah, sedangkan Cassava Healthy ini sekitar 2.577, dan Cassava Green ini sekitar 2.386, dan Cassava Brown Streak ini tuh sekitar 2.189, dan yang terakhir Cassava Bacterial itu sekitar 1.087. Nah, jadi Cassava Mosaic ini tuh merupakan salah satu penyakit yang paling sering ditemukan pada tanaman singkong. Nah, penyakit itu menyebabkan pola mosaik itu atau bercak-bercak. Kita perlihatkan. Nah, ini itu adanya bercak-bercak tidak beraturan pada daun, sehingga itu pertumbuhannya tanaman itu menjadi terganggu. Nih, teman-teman dapat melihat yang Cassava Mosaic. Dia ada bercak-bercaknya gitu. Ini yang ada bercak-bercak gitu. Nah, selanjutnya Cassava Healthy. Nah, Cassava Healthy itu menunjukkan dia menunjukkan daun singkong yang sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit. Nah, kelas ini tuh digunakan sebagai pembanding terhadap kelas-kelas penyakit lainnya. Jadi dia ini sehat. Nah, selanjutnya ada Cassava Green. Cassava Green ini tuh ditandai dengan munculnya bercak hijau tidak merata pada permukaan daun, sehingga dia ini mengganggu proses fotosintesis tanaman. Teman-teman dapat lihat di gambarnya. Lalu ada Cassava Brown. Nah, Cassava Brown itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, gejala yang muncul itu biasanya berupa bercak kecoklatan pada daun, serta dia ini merusak pada terjadi kerusakan pada umbi tanaman singkong.
Jadi Cassava itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang daun dan batang tanaman singkong. Nah, penyakit ini tuh menyebabkan daun itu menguning, layu, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi terjadi kerusakan juga. Nah, alasan saya pemilihan dataset ini, jadi dataset Cassava Disease Classification itu dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama itu dia ini memiliki jumlah data lebih dari 10.000 citra, sehingga itu dia ini memenuhi syarat tugas. Nah, yang kedua dia ini tuh cocok digunakan pada metode transfer learning. Lalu dapat memiliki 5 kelas yang cukup untuk melakukan klasifikasi multi kelas, dan struktur dataset yang sudah terorganisasi ini berdasarkan kelas, sehingga memudahkan proses pelatihan model. Jadi kita masuk ke bagian codingannya. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingan untuk mengklasifikasi penyakit daun singkong ini. Nah, di bagian pertama ini ada from Google Colab Import Drive. Nah, jadi pada baris pertama ini tuh kita mengimpor modul Drive dari library Google Colab. Nah, modul ini tuh disediakan oleh Google Colab untuk memungkinkan notebook ini mengakses penyimpanan Google Drive milik pengguna tanpa perlu kita mengimpor modul ini, dan notebook itu tidak dapat berinteraksi dengan file yang jadi tanpa mengimpor modul tanpa mengimpor dataset ini tuh notebook tuh tidak dapat berinteraksi dengan file yang tersimpan di Google Drive. Alasan saya juga memilih mengimpor langsung dari Google Drive itu karena biar cepat. Soalnya kalau dari sini atau saya jadikan zip itu dia lama sekali prosesnya, butuh waktu berjam-jam. Lalu di baris kedua ini ada drive mount content drive. Nah, jadi fungsi mount itu digunakan untuk menghubungkan Google Drive ke lingkungan kerja Google Drive. Nah, sedangkan konten drive ini tuh dia parameternya, jadi direktori tempat Google Drive akan dipasang. Nah, setelah prosesnya berhasil tuh seluruh file yang ada di Google Drive ini dapat kita akses melalui ini content drive. Nah, jadi itu akan muncul di drive kita. Nah, di sini dia akan membuat folder tersendiri. Nah, selanjutnya di bagian sel 2. Nah, bagian ini tuh di baris pertama itu ada import Kaggle Hub. Nah, library Kaggle Hub itu digunakan untuk mengakses dan mengunduh dataset dari Kaggle secara otomatis melalui ini kode Python ini. Jadi kita tuh tidak perlu lagi download secara manual, terus mempermudah reproduksi, dan datasetnya itu langsung tersedia di lingkungan Colab. Selanjutnya sini ada baris ini pet Kaggle Hub dataset download. Jadi variabel pet ini tuh digunakan untuk menyimpan lokasi folder hasil download dataset. Dan nantinya pet ini tuh berisi alamat folder tempat dataset nya kita disimpan sementara. Nah, ini udah berhasil. Oh iya, ini tuh identitas dataset pada Kaggle. Kalau ini nama datasetnya, ini nama pemilik datasetnya. Lalu ini print dataset. Ini fungsi digunakan untuk menampilkan lokasi dataset yang telah berhasil kita unduh. Jadi ini sudah berhasil. Jadi ukuran dataset itu sekitar 2,39 GB. Nah, selanjutnya kita ke selanjutnya di sini ada import Shuttle
dan import OS. Nah, jadi library shuttle ini tuh digunakan untuk melakukan operasi file tingkat tinggi. Nah, contohnya sebagai menyalin folder, yang itu kita salin folder ini. Ada dataset lah ya, folder, memindahkan folder ataupun menghapus folder. Nah, selanjutnya ada import OS. Nah, jadi ini library OS itu digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Nah, dia itu akan membuat folder, mengecek folder, membaca isi folder, dan menentukan path. Nah, path-nya itu kita ini dataset Cassava. Nah, jadi di variabelnya itu menyimpan lokal tujuan penyimpanan dataset di Google Drive. Lalu baris berikutnya ini ada OS Managers Drive Path Exit Through. Nah, Managers itu digunakan untuk membuat folder. Nah, parameter exit OK itu jika sudah ada, maka itu program dan tidak akan menghasilkan error. Alasan saya menggunakan parameter ini tuh agar kode itu dapat dijalankan berulang kali dengan aman. Lalu pada baris selanjutnya ini ada schedule copy tree, path drive, path there's ini yang bagian copy tree ini tuh adalah lokasi di mana dataset ini berada atau dataset sumber. Nah, parameter kedua ada itu drive path. Nah, drive path ini tuh lokasi tujuan. Nah, di mana lokasi tujuannya itu kita simpan dataset ini ke drive. Nah, lalu drive exit OK ini tuh berarti folder tujuan tuh boleh sudah ada. Nah, tanpa parameter itu akan menghasilkan error jika folder tujuan itu sudah tersedia atau sudah ada. Lalu baris berikutnya itu ada print dataset hasil berhasil. Nah, dia itu untuk memberikan informasi kalau proses penyalinan dataset itu sudah berhasil dilakukan. Nah, ini sudah berhasil dilakukan. Jadi path itu disimpan content drive my drive dataset Cassava 2. Selanjutnya ya ini dia itu menghitung total file. Nah, total file itu sekitar 21.397 di kelasnya. Nah, kita masuk ke bagian pembahasan implementasian. Yang pertama itu mengimport library. Nah, jadi teman-teman dapat lihat di sini ada import TensorFlow ISTF. Nah, jadi pada baris ini tuh kita lakukan import library tensor dan diberikan alias TF. Nah, TensorFlow ini tuh dia framework deep learning yang dikembangkan oleh Google dan dia itu digunakan untuk membangun, melatih serta mengevaluasi model kecerdasan buatan. Nah, pemberian alias TF itu bertujuan agar penulisan kodenya ini menjadi singkat dan mudah dibaca. Contohnya tuh ini TF titik keras. Lalu selanjutnya ini ada import mobil night netfeed 2. Nah, jadi baris ini tuh kita mengimport arsitektur mobil netfeed 2 dari modul tensor flow keras application. Nah, mobile netfeed 2 ini merupakan model convolution neural network atau CNN yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset image yang berisi jutaan gambar. Nah, karena model ini sudah pernah belajar mengenali berbagai objek, maka model ini dapat kita gunakan kembali melalui metode transfer learning. Nah, alasan saya menggunakan
menggunakan Mobile Net V2 ini karena itu ringan dan efisien. Jumlah parameternya lebih sedikit dibandingkan VGG atau ResNet, lalu training itu lebih cepat. Jadi juga cocok digunakan pada Google Colab. Selanjutnya ada import global average pooling 3D dense dropout. Nah, 3D. Nah, jadi layer ini, jadi dia itu layer ini berfungsi untuk mengubah output filter map dari CNN menjadi vektor yang lebih kecil, misalnya 7 kali 7 kali 1280 disingkat menjadi 1 dikali 1280. Alasan saya menggunakan global average pooling 3D ini tuh karena dia itu untuk mengurangi jumlah parameter, mengurangi resiko overfitting dan lebih efisien dibandingkan flatten. Lalu selanjutnya ada import dense. Nah, jadi layer dense ini merupakan layer fully connected yang digunakan untuk melakukan proses klasifikasi. Nah, layer ini tuh menghubungkan seluruh neuron pada layer sebelumnya dengan seluruh neuron pada layer berikutnya. Jadi layer dense itu digunakan tuh dia akan mempelajari pola akhir, sudah dia akan menentukan kelas penyakit pada daun singkong. Lalu ada import dropout. Nah, layer dropout ini tuh digunakan untuk mengurangi overfitting. Nah, jadi saat proses training, beberapa neuron itu akan dinonaktifkan secara acak. Alasan saya menggunakan dropout ini tuh untuk mencegah model menghafal data training dan membantu model melakukan generalisasi yang lebih baik. Selanjutnya ada import model di baris selanjutnya. Nah, jadi kelas model itu digunakan untuk membangun arsitektur jaringan saraf yang akan kita gunakan. Nah, kelas ini tuh berfungsi untuk menggabungkan layer, Mobile Net V2, dense layer, dan output layer menjadi satu model utuh yang siap dilatih. Selanjutnya ada import image data generator baris selanjutnya. Nah, jadi dia ini tuh digunakan untuk melakukan pre-processing gambar. Nah, sebelum masuk ke modelnya, dia ini yang dimana dia itu akan membaca dataset gambar, melakukan normalisasi, melakukan augmentasi, membagi data training dan validation. Nah, alasan saya memilih menggunakan image data generator itu karena dataset ini berupa ribuan gambar sehingga tidak efisien kalau kita pakai seluruh gambar dimuat sekaligus ke memori. Nah, image generator itu akan membaca secara bertahap sesuai kebutuhan training. Lalu selanjutnya ada import Adam. Nah, Adam ini tuh Adam itu merupakan algoritma optimasi yang digunakan untuk memperbaiki bobot model selama proses training. Nah, fungsinya dia itu untuk mengurangi nilai error, mempercepat konvergensi model, dan menyesuaikan learning rate secara adaptif. Selanjutnya ada import early stopping. Nah, jadi callback early stopping itu digunakan untuk menghentikan training secara otomatis apabila performa model ini sudah tidak mengalami lagi peningkatan. Jadi di epoch nantinya. Nah, jadi jika validation tidak membaik selama beberapa epoch seperti epoch 10, 11, dan 12, maka trainingnya itu akan dihentikan. Selanjutnya ada import reducible row and plate ya. Nah, jadi dia itu callback itu digunakan untuk menurunkan nilai learning rate secara otomatis apabila performa ini mulai stagnan. Nah, alasan saya menggunakan ini itu untuk membantu model menemukan solusi yang lebih baik, mengurangi risiko terjebak pada lokal minimum dan meningkatkan akurasi. Nah, selanjutnya ada model checkpoint. Nah, callback model checkpoint itu digunakan untuk menyimpan model secara otomatis selama proses training. Nah, biasanya dia itu model terbaik akan disimpan berdasarkan nilai validasi, akurasi atau validasi loss. Lalu di sini ada import matplotlib pgplot splt. Nah, dia itu library digunakan untuk membuat visualisasi data.
Nah, fungsinya itu untuk menampilkan grafik akurasi, grafik loss, dan visualisasi hasil training. Lalu ada import NumPy ASMP. Ini merupakan library yang digunakan untuk komputasi numerik dan pengolahan array multi dimensi. Ini dia disingkat jadi NP biar lebih cepat aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke sel berikutnya, yaitu di bagian konfigurasi parameter. Nah, jadi bagian itu berisi parameter utama yang akan digunakan selama proses training model. Nah, parameter yang dipilih itu akan mempengaruhi kecepatan training, pengguna memori, dan tingkat akurasi model. Nah, baris pertama ini ada image size. Nah, image size itu ukuran standar input mobile FileNet. Dia itu di berapa? Nah, saya di berapa? Jadi variabel image size digunakan untuk mengukur ukuran gambar yang akan dimasukkan ke dalam mode. Itu nilai yang digunakan itu sekitar 224. Artinya itu setiap gambar itu akan diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel. Nah, sebelum diproses oleh Mobile NetV. Nah, kenapa kita pakai 224? Karena Mobile NetV ini ketika pertama kali dilatih menggunakan dataset image net ini menggunakan ukuran input 224 dikali 224 dikali 3. Nah, karena itu ukuran yang sama itu digunakan agar arsitektur modelnya itu dapat bekerja secara optimal. Nah, terus apa yang terjadi kalau ukurannya semisal itu berbeda? Nah, semisal itu ukuran sekitar sembarang lah ya, sembarang atau 128 apa gitu, maka mungkin itu maka training itu lebih cepat, pengguna memori lebih kecil, tetapi detail gambarnya itu bisa berkurang. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai size 512 itu artinya itu dia akan menyimpan data lebih banyak, membutuhkan RAM dan GPU yang lebih besar, dan waktu training itu lebih lama. Nah, alasan saya memilih ukuran 224 ini tuh karena standar Mobile Net V2, terus kualitas gambarnya masih bagus, masih baik. Terus komputasi itu oke lah, masih bisa toh, ringan, dan banyak digunakan pada penelitian klasifikasi citra. Selanjutnya di sini selanjutnya itu batch size-nya. Nah, variable batch size itu menentukan jumlah gambar yang diproses dalam satu kali iterasi training. Nah, di sini saya tuh memilih 32. Nah, berarti itu model akan membaca 32 gambar secara sekaligus sebelum melakukan pembobotan pembaruan atau wake update. Ini kan ada 21.397 gambar dan batch size-nya itu 32. Maka dalam satu epoch itu nanti modul itu akan melakukan sekitar 21.397 ditambah dibagi 32. Berarti ada 669 iterasi. Terus misalnya kenapa tidak pakai batch size 128 atau apa kayak itu atau 10. Nah, kalau kita pakai batch size 128 itu membutuhkan seperti yang tadi toh, dia itu membutuhkan memori GPU yang lebih besar, resiko kehabisan RAM-nya itu meningkat. Terus tidak semua GPU collab itu mampu menjalankan dengan lancar. Nah, jadi kita pakai saja 32 karena biar dia tuh seimbang antara kecepatan dan penggunaan memori. Terus jadi stabil saat training, dan ini nilai yang umum digunakan pada penelitian lalu. Di sini saya menggunakan epoch 10. Nah, epoch itu dia tuh menentukan berapa kali seluruh dataset ini tuh akan dipelajari oleh model. Nah, jadi 10 kali bakal 10 kali dataset ini akan diproses. Di sini tuh epochnya tuh semakin besar tuh semakin bagus, cuman lama sekali komputasinya. Lalu di
di sini saya menggunakan learning rate 0,0001. Nah, jadi learning rate itu menentukan seberapa besar perubahan bobot yang dilakukan model pada setiap proses pembelajaran. Nah, nilai 0,001 itu atau 1 dikali 0 pangkat minus 4. Nah, jadi fungsi learning rate ini tuh dapat diibaratkan sebagai ukuran langkah saat model mencari solusi terbaik. Nah, jika langkah terlalu besar seperti itu 0,1, maka itu model dapat melewati solusi terbaik. Terus trainingnya itu menjadi tidak stabil. Nah, lalu bagaimana kalau terlalu kecil itu, maka trainingnya itu sangat lambat dan membutuhkan banyak effort. Nah, di sini tuh karena ini penilaian ini menggunakan data learning dengan model MobileNet V2, maka yang sudah memiliki bobot hasil pelatihan dari ImageNet. Jika learning rate terlalu besar, maka bobot yang sudah bagus itu bisa rusak. Karena itu kita gunakan learning rate kecil agar model itu dapat melakukan penyesuaian secara bertahap dan stabil. Di baris selanjutnya itu ada data set. Nah, jadi variabel data set itu digunakan untuk menyimpan alamat folder dataset yang akan dibaca oleh TensorFlow. Nah, ini itu lokasi filenya berada. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian sel 3, yaitu data augmentation dan processing. Jadi pada tahap itu dilakukan proses pre-processing dan data augmentasi terhadap dataset Citra Dawu dan Singkong sebelum data dimasukkan ke dalam model MobileNet V2. Jadi di baris pertama itu ada train data gain. Dan pada baris ini tuh dibuat sebuah objek bernama train data gain yang berasal dari kelas image data generator. Nah, objek ini tuh akan digunakan untuk membaca gambar training sekaligus itu melakukan pre-processing dan augmentasi secara otomatis. Nah, parameter pertama itu ini rescale sama dengan 1.255. Nah, parameter ini tuh digunakan untuk melakukan normalisasi nilai piksel. Nah, secara default tuh setiap piksel tuh memiliki nilai dari rentang 0 sampai 255. Terus nanti tuh setelah dilakukan terus nanti tuh nilai piksel itu udah berubah jadi 0 kurang 1. Alasan saya menggunakan rescale ini biar mempercepat proses pembelajaran model, membuat training lebih stabil dan membantu optimasi bekerja lebih baik. Selanjutnya di parameter kedua ada rotation range-nya itu di 20. Nah, parameter ini tuh memungkinkan gambar diputar secara acak hingga 20 derajat. Contoh yang sebenarnya itu daun yang awal tuh menghadap lurus begini, terus begini, terus begini. Nah, di dunia nyata itu posisi daun tuh nggak selalu tegak lurus. Nah, jadi model ini harus mampu mengenali penyakit meskipun posisi daunnya itu berubah. Terus kenapa saya pakai 20 derajat? Nah, karena ini masih mempertahankan bentuk asli daun, tidak membuat gambar terlalu berbeda dan nilai yang umum digunakan pada klasifikasi citra. Lalu parameter ketiga ada width shift range. Nah, parameter itu dia melakukan pergeseran gambar secara horizontal dengan nilai 0,2. Berarti gambar ini dapat bergeser hingga 20% dari lebar gambar. Nah, contohnya itu daun yang awal itu berada di tengah, itu dapat berpindah ke kanan atau ke kiri. Nah, alasan penggunaannya itu karena pada kondisi nyata itu objek itu tidak selalu berada di tengah gambar. Nah, model ini perlu belajar lagi mengenali objek meskipun adanya perubahan posisi. Lalu parameter selanjutnya itu ada height shift range. Nah, parameter ini tuh digunakan melakukan pergeseran gambar secara vertikal. Nilai itu 20% dari tinggi gambar. Contohnya itu objek ini dapat bergerak ke atas atau ke bawah secara acak. Tujuannya itu seperti biasa membantu model menjadi lebih robust terhadap perubahan
posisi objek. Lalu parameter selanjutnya ada shear range. Nah, parameter itu memberikan efek geser atau kemiringan pada gambar. Nah, transformasi shear ini mengubah bentuk gambar menjadi sedikit miring. Contohnya itu persegi. Itu dapat persegi itu dapat berubah jadi kayak miring begini terus miring begini. Nah, pada alasan saya menggunakan shear itu karena model ini perlu mengenali daun dari berbagai sudut pandang. Dan mengapa saya memilih 0,15 karena nilai ini tuh cukup untuk menambah variasi tanpa merusak bentuk dan daun secara berlebihan. Terus parameter selanjutnya ada zoom range. Nah, parameter itu melakukan zoom in atau zoom out secara acak dengan nilai 0,2. Nah, berarti perubahan ukuran itu maksimal sekitar 20%. Contohnya itu daun dapat terlihat lebih dekat atau lebih jauh dari kamera. Nah, ini tujuan untuk melatih model agar tetap mampu mengenali penyakit meskipun ukurannya itu berbeda. Selanjutnya, parameter selanjutnya itu ada horizontal flip. Nah, parameter ini tuh memungkinkan gambar itu dibalik secara horizontal. Nah, sebelumnya itu ke sana terus setelahnya ke sana. Kanan kiri. Kenapa saya gunakan? Karena penyakit daun itu nggak bergantung pada arah kanan atau kiri. Nah, memiliki gambar itu akan menghasilkan data baru tanpa mengubah informasi penyakitnya. Terus kenapa bernilai true? Karena kita ingin argumentasi horizontal itu aktif. Nah, jika false maka itu fitur ini tidak digunakan. Terus parameter selanjutnya itu ada fill mode nearest. Nah, jadi saat gambar diputar atau digeser itu akan muncul area kosong pada bagian tertentu. Nah, area kosong itu tuh harus diisi. Lalu nilainya itu nearest karena untuk mengisi area kosong menggunakan nilai pixel terdekatnya. Alasan saya memilih nearest itu karena hasil gambar itu tetap natural, itu terus tidak menimbulkan artefak yang berlebihan dan paling umum digunakan pada argumentasi citra. Terus parameter selanjutnya itu ada validation speed 2. Nah, parameter ini tuh membagi dataset menjadi 80% training dan 20% validation. Nah, jadi perhitungan data set Kasava ini jumlah gambarnya kan ada 21.397. Nah, maka dibagi jadi 80-20% training dan validasi. Sambil ini karena sudah umum digunakan. Ya. Selanjutnya, baris selanjutnya itu ada file data get image generator. Nah, pada baris ini tuh dibuat generator khusus untuk data validasi. Nah, berbeda dengan data training, data validasi ini tidak diberikan augmentasi. Lalu parameter pertama itu ini dia sama yang kayak tadi. Lalu validation splitnya itu 0,2. Dan ini akan menggunakan pembagian data yang sama seperti generator training. Tujuan itu agar TensorFlow ini udah tahu bahwa 20% data itu akan digunakan sebagai data validasi. Ya. Lalu kenapa data validasi tidak diargumentasi? Karena data validasi itu digunakan untuk mengukur performa model pada data yang mendekati kondisi asli. Nah, kalau data validasi yang kita argumentasi juga, maka hasil validasi itu bisa menjadi bias dan sulit mengetahui kemampuan sebenarnya dari model. Kita masuk ke sel berikutnya, itu membuat generator. Nah, jadi pada tahap itu pembuat generator data training dan data validation itu menggunakan flow from directory. Nah, generator data ini berfungsi untuk membaca gambar secara otomatis dari folder dataset. Nah, kalau processing yang telah didefinisikan sebelumnya serta mengirim gambar ke model secara bertahap selama proses training. Di sini dapat kita lihat
baris pertama ada train generator, train data generator. Nah, pada baris itu dibuat generator untuk data training. Nah, generator itu akan mengambil gambar dari folder dataset dan menerapkan seluruh proses augmentasi yang telah dibuat pada train data gen. Nah, hasilnya itu disimpan ke train generator. Kok lama? Nah, parameter pertama itu ada data set path. Nah, dia ini parameter itu menunjukkan lokasi folder dataset. Mohon maaf. Aku kelihatan. Biar bisa dipatikan. Nah, lalu selanjutnya ada parameter kedua, target size, image size. Nah, parameter ini tuh menentukan ukuran gambar yang akan dibaca. Nah, karena sebelumnya itu kita pilih 224, maka 224,224, maka semua gambar akan diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 piksel. Nah, lalu ada batch size. Nah, jadi parameter itu menentukan jumlah gambar yang diproses dalam satu batch. Nah, batch sebelumnya tadi itu 32 kita pakai. Jadi 32 gambar itu diproses secara sekaligus sebelum model melakukan pembaruan bobot. Lalu kelas mode kategorical. Nah, parameter ini tuh menentukan format label yang akan digunakan. Nah, karena dataset ini tuh memiliki 5 kelas, maka digunakan kategorical. Lalu bagaimana bentuk labelnya, misalnya tuh cassava healthy yang memiliki indeks 3 itu akan diubah jadi 0,0,0,1,0. Nah, proses ini tuh disebut one hot encoding. Lalu mengapa menggunakan kategorical? Karena ini dia tuh merupakan multi class classification, yaitu klasifikasi lebih dari 2 kelas. Nah, parameter kedua ada subset training. Nah, jadi parameter ini tuh dia menentukan bahwa generator menggunakan bagian training dari dataset, karena sebelumnya itu kita pakai validation speed 0,2 atau 20%, maka 80% training, 20% validasi. Bagian training akan mengambil 80% data. Lalu parameter selanjutnya itu ada shuffle through. Nah, parameter itu mengacak urutan gambar sebelum diberikan ke model. Nah, kenapa perlu diacak? Karena jika gambar diberikan secara berurutan, misalnya 1000 gambar kelas A, 1000 gambar kelas B, 1000 gambar juga kelas C, maka model itu dapat belajar pola urutan yang tidak relevan. Nah, dengan pengacakan kayak A, B, C, A, D, E, atau apalah, model itu akan belajar dari variasi data yang lebih baik. Lalu selanjutnya di sini kita membuat validation generator. Nah, generator kedua ini digunakan untuk data validasi. Generator ini menggunakan file data gen yang hanya melakukan normalisasi tanpa augmentasi. Tujuannya itu agar evaluasi model dilakukan pada data yang lebih mendekati kondisi asli. Selanjutnya di pad sama seperti generator training, itu lokasi folder dataset. Lalu target size-nya itu sama juga 224 kali 224 piksel agar sesuai dengan mobil NetV7. Lalu batch-nya juga sama. Terus parameternya kelas modenya juga sama. Subnet untuk subnetnya di ini validasi split 0,2. Dan parameter shuffle itu dia false. Jadi dimatikan pengacakan data validasi. Nah, kenapa tidak diacak? Karena
karena evaluasi ini harus konsisten, urutan label harus tetap dan mempermudah pembuatan conventional matrix. Lalu di baris ini tuh itu untuk perintah untuk menampilkan atau melihat pemetaan antara nama kelas dan nomor 2. Nah, ini outputnya. Selanjutnya kita masuk ke sel 5, membangun model transfer learning. Nah, tahap ini tuh dilakukan pembangunan model deep learning menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur MobileNet V2. Nah, jadi transfer learning itu digunakan karena MobileNet V2 ini sudah pernah dilatih menggunakan dataset ImageNet yang berisi jutaan gambar dan ribuan kategori objek. Nah, dengan demikian, model ini telah mampu melakukan atau mengenali berbagai objek visual dasar seperti garis, tepi, tekstur, bentuk, dan warna. Melalui pendekatan ini, proses training menjadi lebih cepat dibandingkan melatih model dari awal atau training from scratch. Nah, yang pertama, di sini ada base model MobileNet V. Nah, di baris pertama ini digunakan untuk membuat objek MobileNet V2 yang akan menjadi model dasar atau base model. Nah, model ini tuh nantinya bertugas melakukan ekstraksi fitur dari gambar daun singkong. Parameter pertama ini dia itu akan menentukan ukuran input yang akan diterima model, karena sebelumnya itu 22 image-nya itu 24, maka nilai sebenarnya adalah input shape 224 dan 243. Nah, artinya itu arti angka itu 224 itu tinggi gambar, terus 224 sini itu lebar gambar, 3-nya itu jumlah channel warna RGB. Kenapa RGB itu red, green, blue ya. Jika gambar grayscale maka jumlah channel itu hanya 1. Ini kita pakai RGB. Terus parameter kedua itu ini, jadi MobileNet V2 ini asli memiliki layar klasifikasi bawaan. Nah, strukturnya itu filter extractor, classification, image, dan 1000 kelas. Nah, dengan include top 9 fase itu layar klasifikasi bawaan itu dihapus, yang digunakan itu hanya fitur ekstraktor saja. Kenapa kita hapus? Karena model asli itu digunakan untuk 1000 kelas ImageNet, sedangkan pada dataset yang kita gunakan itu dia ada 5 kelas penyakit Down singkong, sehingga itu kita perlu membuat layer klasifikasi sendiri. Lalu baris selanjutnya ada Wake ImageNet. Nah, parameter ini tuh memuat bobot hasil training MobileNet V2 pada dataset ImageNet. Nah, ImageNet ini tuh berisi 14 juta gambar, lebih dari 14 juta gambar dan lebih juga 1000 kategori objek. Terus kita pakai bobot ImageNet itu karena modelnya itu sudah belajar mengenali bentuk, tekstur, warna, dan pola visual, sehingga model itu tidak memulai pembelajaran dari nol. Lalu selanjutnya kita melakukan pembukuan layer dasar agar bobot perintah itu tidak berubah di awal training. Nah, jadi perintah itu digunakan untuk membukukan seluruh layar MobileNet V2. Yang artinya itu bobot hasil training image itu tidak akan diubah selama training awal. Terus kenapa kita bukukan? Karena bobotnya itu sudah sangat baik untuk mengenali fitur visual dasar. Nah, jika langsung dilatih ulang maka bobotnya itu bisa rusak dan kehilangan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu di baris selanjutnya itu ada example model output. Nah, baris ini tuh mengambil output dari MobileNet V2. Nah, output tersebut tuh berupa fitur map yang berisi hasil ekstraksi fitur gambar. Nah, fitur map ini tuh representasi numerik yang berisi informasi penting dari gambar, satu bentuk, tekstur,
pola penyakit, dan warna daun. Lalu kita menambahkan global average pooling 3D ini, yang artinya itu layer ini digunakan untuk mengubah fitur map ini menjadi vektor satu dimensi. Nah, sebelum pooling tuh misalnya output MobileNet ini 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 1280. Nah, sesudah di pooling itu udah menjadi 1020 saja. Nah, ya, ini kenapa kita gunakan, karena layer dense itu hanya menerima input berupa vektor. Lalu selanjutnya ada baris selanjutnya ini ada X dengan dense 25 activation. Nah, activation ReLU. Layer dense pertama itu digunakan untuk mempelajari pola khusus penyakit Down syndrome. Nah, parameter 25 itu artinya 256 neutron itu akan digunakan. Nah, digunakan itu karena dia cukup besar untuk mempelajari fitur kompleks, tidak terlalu besar sehingga dia ini masih efisien, masih bisa diterima, dan umum digunakan pada transfer learning. Lalu untuk activation ReLU ini ReLU-nya ini merupakan fungsi aktivasi fx sama dengan max 0,0. Mengapa kita menggunakan ReLU? Karena untuk mengurangi masalah vanishing gradient, mempercepat training, dan menjadi standar pada CNN model. Lalu pada dropout pertama tuh layer itu digunakan untuk mengurangi overfitting. Nah, nilai 0, itu berarti sekitar 30% neuron dimatikan secara acak saat training. Contoh itu jika terdapat 100 neuron, maka sekitar 30 neuron itu akan di nonaktifkan sementara agar model itu tidak menghafal data training. Terus dense layer kedua ya, yang ini itu berfungsi memperdalam proses pembelajaran fitur. Nah, kenapa 108? Karena jumlah neuron dibuat lebih kecil dibanding layer sebelumnya. Jadi 256 ke 128. Pendekatan itu disebut final architecture, yaitu neuron semakin mengecil mendekati output. Keuntungannya itu untuk mengurangi jumlah parameter, mengurangi overfitting, dan membantu proses klasifikasi. Lalu dropout kedua, layer ini juga kembali digunakan untuk mengurangi overfitting. Nah, nilainya 0,2 yang artinya 20%. Dia ini lebih kecil karena layer sebelum itu sudah memiliki dropout 0,3 sehingga cukup menggunakan regularisasi tambahan sebesar 20%. Lalu ada output, baris selanjutnya output dense ini. Nah, dia ini merupakan layer terakhir yang menghasilkan prediksi kelas. Nah, yang sebelumnya kan 6 kelasnya kan 5. Maka dense itu 5. Artinya itu model akan memiliki 5 neuron yang mewakili setiap kelas. Lalu ada softmax, yaitu mengubah output menjadi probabilitas. Contohnya itu 0,02, 0,01, 0,5, 0,90, 0,2 yang totalnya itu 100 atau 1,000. Kenapa kita pakai softmax? Karena ini itu merupakan multi class classification yang hanya memilih satu kelas terbaik saja. Nah, terus baris terakhir ini tuh dia akhirnya tuh menggabungkan seluruh layer menjadi satu model utuh. Nah, input base model ini tuh yaitu gambar ini 2x2 lewat pixelnya, terus yang ini tuh hasil klasifikasinya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian 6. Ke bagian compile model.
bagian ini tuh selanjutnya kita masuk ke bagian 7 itu callbacks untuk efisiensi training. Nah, callbacks ini tuh digunakan untuk membantu proses training agar lebih efisien, mengurangi overfitting dan menyimpan model terbaik secara otomatis. Jadi di bagian monitor ini tuh memantau nilai validasi loss selama proses training. Lalu ada patience, yaitu jika validation loss tidak mengalami perbaikan selama 5 epoch berturut-turut, maka training itu akan dihentikan secara otomatis. Tujuan itu agar model tidak melakukan training yang sia-sia. Lalu ada restore baseback. Nah, dia ini tuh setelah training berhenti, model itu akan kembali menggunakan bobot yang terbaik yang pernah diperoleh selama training. Jadi bukan yang menggunakan bobot pada epoch terakhir. Selanjutnya ada di baris ini, di baris reduce ini. Nah, dia ini tuh memantau nilai validation loss yang monitor ini. Lalu yang vektor, gini, jika model mulai stagnan, maka learning rate-nya itu akan dikurangi menjadi setengah dari nilai sebelumnya. Contohnya itu dari 0,0001 ke 0,0005. Lalu ada patches 3 itu yaitu jika selama 3 epoch ini tidak ada perbaikan, maka pada validation loss itu learning rate-nya itu akan diturunkan. Nah, kemudian baris selanjutnya ada min LR ini. Arti itu learning rate itu tidak akan turun lebih dari kecil, itu 0,01. Dan ini menunjukkan batas minimum learning rate. Tujuan itu agar proses ini pembelajaran tetap berjalan. Selanjutnya di baris selanjutnya itu ada ini. Nah, ini tuh lokasi penyimpanan model terbaik selama training. Nah, file itu akan disimpan ke Google Drive sehingga tidak hilang ketika runtime itu terputus. Lalu baris selanjutnya monitor file akurasi. Jadi itu model ini akan memilih model terbaik berdasarkan nilai dari validasi akurasi. Selanjutnya ada save based only true. Dia itu hanya model yang dengan performa terbaik yang akan disimpan. Jadi model yang lebih buruk itu tidak akan menimpa file sebelumnya. Lalu ada mode max. Mode max ini karena yang dipantau itu adalah akurasi, maka sistem itu akan mencari nilai yang lebih besar atau maksimum. Maka semakin tinggi akurasi, maka semakin baik model yang disimpan. Lalu kita masuk ke bagian 8 training tahap 1 feature extraction. Nah, untuk feature itu di baris di model fit ini tuh kita gunakan untuk memulai proses training model. Nah, pada tahap ini mobil V2 itu masih dalam kondisi dibekukan atau frozen, sehingga hanya layar-layar tambahan yang dilatih. Karena itu tahap itu disebut feature extraction. Nah, di bagian baris train generator itu berisi data training yang telah melalui processing dan augmentasi. Data itu akan digunakan untuk melatih model. Kemudian ada epoch, jadi menentukan jumlah epoch training. Karena sebelum itu kita gunakan 10 epoch, maka dia akan mengulang 10 kali. Lalu validasi data val, ini itu menentukan data validasi yang digunakan untuk mengevaluasi performa model pada setiap epoch. Lalu ada callbacks early stopping reduce. Nah, dia itu mengaktifkan callback yang telah kita buat sebelumnya, yang tadi dari early stopping, reduce LR on PT dan model checkpoint. Nah, tujuannya itu agar training itu lebih efisien dan model itu terbaik tersimpan secara otomatis. Ini outputnya itu
karena model baru itu mulai beradaptasi dengan dataset penyakit daun singkong. Akurasi training itu sekitar 62,91, akurasi validasi sekitar 68. Terus 2. Kita lanjut ke step 9, yaitu fine tuning tahap 2. Nah, tahap ini tuh dilakukan feature extraction selesai. Tahap ini dilakukan setelah feature extraction selesai. Tujuan itu untuk meningkatkan akurasi model dengan melatih sebagian layer mobile net v2 sebelum dibekukan. Nah, di base model trainable true itu kita membuka kembali seluruh layer mobilenet v2 agar dapat dilatih ulang. Nah, pada tahap sebelum itu layar mobilenet itu dibekukan sehingga bobotnya itu tidak berubah. Selanjutnya di baris selanjutnya itu dia itu menentukan batas layer yang akan dibuka untuk proses fine tuning. Nah, di sini nilainya itu berarti 30, yang berarti itu 30 layar terakhir mobilenet itu akan dilatih ulang. Lalu baris selanjutnya for layer in, yang sampai ini tuh layar dari awal sampai sebelum 30 layar terakhir tetap dibekukan. Tujuannya itu agar fitur dasar yang sudah dipelajari dari manage itu tidak rusak. Hanya layar bagian akhir yang disesuaikan dengan dataset penyakit singkong. Selanjutnya ada mobile compile, dan itu mengcompile ulang model sebelum fine tuning karena ada perubahan layer yang telah dilatih, maka model harus dikompilasi kembali. Selanjutnya baris selanjutnya itu jadi learning rate-nya itu diperkecil 10 kali. Nah, sebelumnya kan 0,0001 menjadi 0,00001. Tujuannya itu agar perubahan bobot berjalan lebih hati-hati dan tidak merusak bobot pre-trainet. Lalu ada loss categorical cross entropy. Nah, itu fungsi loss yang digunakan untuk klasifikasi multi-kelas karena dataset itu kan memiliki 5 kelas penyakit daun singkong. Lanjutnya ada matriks akurasi. Nah, ini menggunakan akurasi sebagai metrik utama untuk mengukur performa model. Lalu ada checkpoint. Lalu ada checkpoint fine tune dan model checkpoint. Nah, dia itu menyimpan model terbaik hasil fine tuning ke Google Drive. Lalu ada history stage 2 sama dengan model take fit. Nah, jadi memulai proses fine tuning model itu menggunakan data training dan validasi yang sama seperti tahap sebelumnya. Di sini di approach 1 itu akurasi itu 66,57 dan hafal akurasi itu 72,25. Nah, ini tuh terjadi peningkatan dibanding hasil terbaik tahap pertama yang sekitar 70,96%. Artinya itu file tuning itu langsung memberikan perbaikan performa. Lalu di approach 2 file akurasi 73,42%. Itu akurasi ini validasi kembali meningkat, menunjukkan layer yang dibuka itu mulai beradaptasi dengan dataset Cassava. Lalu di approach 3 terjadi peningkatan yaitu 73,44 meskipun tidak terlalu besar. Di 74 itu di approach 4 itu akurasinya itu stabil dan akurasi bertambah. Di approach 5 pada saat itu ini model sudah melewati 74 akurasi validasi. Di approach 6 akurasi ini validasi tertinggi selama proses fine tuning. Selain itu valuesnya ini menunjukkan model cukup baik dalam melakukan klasifikasi. Dan approach 7 dan 8 itu akurasinya mulai sedikit turun. Nah, itu menandakan kalau model ini mulai mendekati performa maksimalnya. Dan approach 9 learning rate-nya itu callback reduce error itu aktif sehingga rate learning diturunkan menjadi 0,005 karena peningkatan performa itu mulai stagnan. Dan yang terakhir di approach 10 akurasinya itu sudah turun dibanding approach terbaik karena menggunakan model checkpoint
model terbaik tetap tersimpan pada epoch dengan performa tertinggi. Nah, jadi hasil terbaik tahap 1 itu validasi akurasi 70,66, terus hasil terbaik tahap 2 itu validasi akurasinya itu 74,28. Jadi peningkatannya itu sekitar 3,32%. Jadi hal ini tuh menunjukkan kalau fine tuning itu berhasil membantu model mempelajari karakteristik penyakit Down syndrome dengan lebih baik. Kita masuk ke bagian evaluasi model. Tahap itu kita lakukan untuk kita tahu performa akhir model setelah proses training dan fine tuning itu selesai. Nah, di bagian di bagian baris ini tuh fungsi modul evaluate itu digunakan untuk menguji model menggunakan data validasi. Nah, data yang digunakan itu berasal dari file generator yang berisi 4.277 gambar. Outputnya itu 13/13. Artinya itu model melakukan evaluasi sebanyak 134 batch karena 4.277 gambar ditambah 32 batch size sama dengan menghasilkan 134 batch dengan akurasi 0,74. itu menunjukkan akurasi model ini pada data validasi nilainya 0,74 sama dengan 74%. Artinya model itu berhasil mengklasifikasikan sekitar 74 dari sekitar 100 gambar daun singkong yang benar. Dengan loss validasi akhirnya itu 0,7099 ini menunjukkan nilai error atau kesalahan model. Nah, semakin kecil nilai loss, maka semakin baik performa model. Nilai ini tuh menunjukkan kalau model ini sudah cukup baik dalam membedakan 5 kelas penyakit Down syndrome. Lalu ada print akurasi. Jadi untuk menampilkan nilai akurasi dalam bentuk persen. Outputnya itu ini. Jadi hasilnya itu menunjukkan kalau model mobile net V2 itu dengan metode transfer learning itu berhasil mengenali 5 kategori penyakit Down syndrome. Nah, dengan tingkat akurasi itu sekitar 74%. Nah, selain itu, jika dibandingkan dengan hasil awal feature extraction, tahap 1 itu 70, tahap 2 itu 74. Evaluasi akhirnya itu dia turun 74. Terlihat kalau proses fine tuning itu berhasil meningkatkan performa model sekitar 3% dibandingkan tahap pertama. Nah, di sel berikutnya itu visualisasi hasil training. Nah, tujuan bagian itu untuk menampilkan grafik perkembangan akurasi dan loss selama proses training sehingga itu kita dapat melihat apakah model ini mengalami peningkatan performa atau tidak. Nah, di bagian baris pertama ACC history stage ini itu menggabungkan nilai training akurasi dari tahap 1 dengan tahap 2 menjadi satu daftar data. Nah, lalu di baris selanjutnya file access list itu menggabungkan seluruh validasi akurasi dari kedua tahap training. Nah, jadi data ini tuh nantinya digunakan untuk membuat grafik validasi. Lalu di bagian loss atau loss sambil history, yaitu menggabungkan nilai training loss dari tahap pertama dan tahap kedua. Lalu di bagian ini tuh menggabungkan nilai validasi loss dari kedua tahap. Lalu untuk bagian PLT figur itu dia akan membuat area gambar figur untuk grafik dengan fix size 445. Jadi ini fix size-nya itu ukurannya. Jadi lebarnya itu dipilih 14, tingginya itu dipilih 5. Nah, lalu untuk grafik akurasi yang pertama itu ini membuat grafik pertama. Jadi satu itu satu jumlah baris, dua jumlah kolom, dan satu ini posisi grafik pertama.
Lalu baris selanjutnya itu ini tuh menggambar garis training akurasi. Garis ini tuh menunjukkan akurasi model pada data training. Lalu ada ini tuh, nah ini tuh menggambar garis validation akurasi. Dia itu digunakan untuk melihat kemampuan model pada data yang belum pernah dipelajari. Lalu ada PLT akurasi model. Dia ini memberikan judul grafiknya. Terus dia ini tuh memberikan label sumbu X, lalu PLTY label akurasi ini itu memberikan label sumbu X, dan PLT legend ini menampilkan keterangan warna garisnya. Lalu di grafik lossnya itu di baris ini tuh dia membuat grafik kedua, di baris grafik kedua dengan satu jumlah baris, satu jumlah kolom, dua jumlah kolom dan dua posisi grafik. Lalu baris selanjutnya itu menampilkan grafik training loss. Lalu baris selanjutnya yang ini PLT plot file loss list itu menampilkan grafik validation loss. Lalu baris PLT title loss model ini memberikan judul grafik. Lalu baris ini tuh yang PLT label epoch, dia ini memberi sumbu Y, yang loss ini sumbu Y, ini epoch ini X, ini L, sorry. Dan PLT ini sama yang tadi mengambil keterangan garis. Nah, lalu di baris PLT text ini dia itu mengatur jarak antar grafik agar tidak saling bertumpuk. Nah, untuk PLT safety ini itu menyimpan grafik ke Google Drive ya. Jadi nama file itu training history PNG, dan PLT show ini itu menampilkan grafik ke layar output collab. Kita lihat ini gambarnya. Nah, jadi berdasarkan grafik akurasi yang kita lihat tuh, performa model ini tuh mengalami peningkatan dari sekitar 63% pada awal training itu menjadi sekitar 75% pada akhir training. Nah, grafik validasi juga ini menunjukkan tren peningkatan sehingga sekitar 73%. Selain itu, grafik loss ini menunjukkan penurunan yang cukup konsisten dari sekitar 1,5 menjadi 0,67 pada data training, dan sekitar 0,89 menjadi 0,74 pada data validasi. Nah, selisih antara training dan validation akurasi ini juga cukup relatif kecil sehingga model itu tidak mengalami overfitting yang signifikan. Nah, secara keseluruhan model mobile net V2 ini dengan metode transfer learning itu berhasil mempelajari pola daun singkong dengan cukup baik karena sebenarnya datanya tidak seimbang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sel 12 ini, yaitu conversion matrix dan classification report. Jadi di bagian itu untuk melihat performa model lebih detail pada setiap kelas penyakit daun singkong, bukan hanya melihat akurasi keseluruhannya. Di baris pertama itu yang from Skern matrix import conversion matrix classification report itu digunakan untuk membuat conversion matrix. Nah, yang pertama itu digunakan untuk menampilkan precision, recall, F1 score, akurasi untuk setiap kelasnya. Nah, untuk impossible itu digunakan untuk membuat visualisasi heatmap conversion matrix agar lebih mudah dibaca. Lalu selanjutnya diprediksi data variabel baris pertamanya ini tuh dia ini tuh mengembalikan generator ke posisi awal. Nah, tujuannya itu agar seluruh data validasi diprediksi mulai dari gambar pertama. Nah, selanjutnya di baris kedua ada YPRED props sama dengan model titik predict file generator.
Nah, di tahap ini tuh model ini melakukan prediksi pada seluruh data validasi. Nah, output yang dihasilkan ini berupa probabilitas untuk setiap kelas, misalnya 0,01, 0,02, 0,090, 0,05, 0,02. Gitu. Nah, selanjutnya di bagian YPRED sampai dengan NP-ARG Max, YPRED Props, aksisnya 1. Nah, dia itu mengambil probabilitas terbesar sebagai hasil prediksi akhir, contohnya itu 0,00, 0,01, 0,2, 0,90, 0,05, 0,05 itu menjadi kelas 3 karena dia itu memiliki kelas ketiga karena memiliki nilai terbesar. Selanjutnya ada Y-True sampai dengan file generator titik classes. Nah, dia itu mengambil label asli dari seluruh gambar validasi. Nah, data ini tuh digunakan sebagai pembanding terhadap hasil prediksi model. Lalu di bagian label kelas, baris kelas label list file generation classification, dia itu mengambil nama seluruh kelas dari dataset. Nah, setelah itu Cassava bacterial blight, Cassava brown streak disease, Cassava green mottle, Cassava healthy, dan Cassava mosaic disease. Dia itu akan menampilkan nama label kelasnya kita. Lalu selanjutnya di baris selanjutnya itu membuat di bagian conversion matrix. Nah, di bagian CM sampai dengan conversion matrix itu dia ini tuh membandingkan label asif dengan label prediksi. Nah, untuk seluruh gambar validasi. Lalu di bagian baris berikutnya itu ada PLT figur 5C8,6. Dia ini tuh membuat area grafik. Untuk membuat area grafik. Lalu buat untuk yang ini itu di bagian anode, terus dia itu menampilkan angka pada setiap kotak. Lalu VMTD ini menampilkan angka dalam format bilangan bulat, dan CMapDoS ini menggunakan warna biru. Jadi semakin gelap warnanya berarti jumlah datanya itu semakin banyak. Lalu di bagian ini tuh baris selanjutnya ini tuh nama kelas pada sumbu horizontal, dan Y ini tuh YTIC labels kelas itu nama kelas pada sumbu vertikal. Nah, selanjutnya itu pada baris ini itu dia ini tuh untuk judul grafik itu convert matrix. LTX label ini tuh sumbu X ini menunjukkan hasil prediksi model, dan PLTY label ini aktual, dia itu sumbu Y menunjukkan label sebenarnya, dan PLT Savivik itu menyimpan gambar ke Google Drive, dan PLT Show ini menampilkan grafiknya. Lalu selanjutnya membuat classification report dengan menggunakan print classification report ya. Dan itu menampilkan model untuk setiap kelas penyakit. Nah, ini untuk conversion matrixnya. Jadi yang angka diagonal yang di kiri atas kanan bawah itu yang bawah yang ini tuh dia prediksi benar. Jadi sekitar untuk bacterial plague itu 79, yang artinya itu 79 gambar itu berhasil dikenali dengan benar, namun cukup banyak yang salah diklasifikasikan menjadi kelas lain. Sedangkan brown streak disease itu sekitar 219, yang artinya 219 gambar tuh berhasil diprediksi dengan benar. Lalu untuk green mode itu 143 yang artinya 143 gambar berhasil diprediksi dengan benar. Kelas itu cukup sulit dikenali oleh model. Nah, untuk healthy sebanyak 352 gambar sehat berhasil dikenali dengan benar.
dan mosaik sekitar 2380. Ini yang paling tinggi, artinya model itu sangat bagus mengenali penyakit mosaik biasis. Ini classification reportnya. Untuk precision ini itu dari semua prediksi kelas tersebut berapa yang benar. Contohnya itu ini mosaik biasis itu sekitar 0,87, artinya 87% prediksi mosaik biasis itu memang benar. Nah, recall ini itu menunjukkan kalau dari semua data asli kelas tersebut itu berapa yang berhasil ditemukan oleh model. Nah, di sini mosaik itu biasanya sekitar 0,90. 0,90, artinya 90% gambar mosaik itu berhasil dikenali. Untuk F1 score ini merupakan gabungan dari precision dan recall, yang artinya semakin mendekati satu maka semakin baik. Nah, untuk bacterial like precisionnya itu 0,49, recall 36, F1 score-nya itu 42 ya. Artinya itu model ini tuh masih kesulitan mengenali penyakit ini. Nah, untuk brown streak disease tuh 61, 50, 55 yang artinya performanya itu sedang-sedang lah. Untuk green mottle ini 70, 30, 42. Artinya itu model ini itu cukup sering gagal menemukan green mottle. Nah, dan untuk healthy precision-nya itu 44, 68 dan 53 yang artinya model cukup baik menemukan daun sehat, tetapi sering tertukar dengan kelas lain. Dan untuk mosaik diasis ini 87, 90, 89. Nah, dia ini kelas dengan performa yang paling terbaik karena model sangat baik mengenali penyakit mosaik diasis. Kesimpulannya, akurasinya itu yang didapatkan tuh sekitar 74%. Nah, jadi model itu memiliki performa cukup baik secara keseluruhan, namun performa terbaik berada pada cassava mosaik dengan precision 87, recall 90, F1 score 89 dan supportnya 2631. Dan kelas yang paling sulit dikenali itu cassava bacterial black dan cassava green mottle. Nah, selanjutnya itu kita ke sel 13, yaitu simpan model final. Nah, tahap ini tuh dilakukan setelah seluruh proses tanning dan evaluasi selesai. Nah, tujuannya itu agar model yang sudah dilatih dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training dari awal. Nah, pada baris pertama yang model itu model save itu digunakan untuk menyimpan model ke dalam file. Lalu yang isinya itu variabel dalam itu menentukan itu lokasi penyimpanan model pada Google Drive. Nama file yang disimpan di sini ini adalah model cassava final cassava H5. Yang disimpan di file itu, file model ini tuh menyimpan arsitektur model net V2, bobot hasil training, hasil tanning, dan parameter model, sehingga model ini dapat langsung digunakan kembali untuk prediksi tanpa melakukan training ulang. Kita cek di Google Drive. Nah, ini model finalnya sudah tersimpan. Nah, dan untuk baris selanjutnya yang primordial untuk menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan ini tuh model telah berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya kita ke bagian 14, ringkasan efisiensi model. Nah, bagian ini tuh digunakan untuk melihat seberapa efisien metode transfer learning yang digunakan pada MobileNet V2. Nah, di baris pertama atau params dengan modul count params itu untuk model count ini sendiri itu digunakan untuk menghitung seluruh parameter yang dimiliki model. Nah, parameter ini merupakan bobot dan bias yang digunakan oleh model saat melakukan pembelajaran, yang dimana
outputnya itu total parameter sama dengan ini. Artinya model model mobile net v2 ini yang telah ditambahkan layer klasifikasi memiliki total sebanyak ini parameter. Lalu selanjutnya ada trainable params sum and plot vset. Nah, kode ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah parameter yang benar-benar dilatih selama proses training. Nah, model trainable variabel ini mengambil seluruh parameter yang masih dapat diperbarui selama training. Nah, sedangkan np-plot vset itu dia menghitung jumlah parameter pada setiap variabel, dan sum ini tuh menjumlahkan seluruh parameter yang dapat dilatih. Nah, outputnya itu ini parameter terlatih sekitar ini. Artinya selama training hanya ini yang benar-benar diperbarui. Dan untuk selanjutnya untuk print itu menghitung, untuk printnya ini tuh ya menghitung persentase parameter yang tidak dilatih atau dibekukan. Nah, outputnya itu efisiensi sekitar 27,93 parameter dibekukan atau tidak dilatih karena memanfaatkan transfer learning. Nah, kesimpulan efisiensi model. Jadi, model ini memiliki total sekitar 2,6 juta parameter, namun hanya sekitar 1,88 juta parameter yang dilatih ulang. Nah, sebanyak 27,93% parameter itu dibukukan, sehingga proses training itu menjadi lebih efisien dibandingkan melatih seluruh model dari awal atau training from scratch. Oke. Saya kira itu saja penjelasan materi transfer learning ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya Anfritris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.